Amin, amin. Silakan saudara duduk. Sekali lagi shalom, selamat pagi, good morning. Sunday school kids, you can go to your classrooms. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan ya saudara, amin. Ada pemulihan, ada sukacita, damai sejahtera. Permisi saya minum dulu. Sebelum saya khotbah. Haleluya. Setiap kali kita ada kesempatan untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mari kita treasure that moment. Mari kita, apa itu bahasa Indonesianya? Menikmati, ya cherish the moment. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, pada waktu kita naikkan pujian dan penyembahan, firman Tuhan berkata bahwa dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Artinya dia ada di sini. Tergantung setiap kita siapa yang mau, yang punya kerinduan untuk menghampiri Tuhan, pasti akan diberkati, pasti akan dipuaskan. Amin saudara? Amin. Oke, saya akan lanjutkan pengajaran khotbah saya minggu lalu tentang gereja ya saudara ya. Saya berharap saudara masih ingat ya, harus ingat karena setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Betul? Ya, pengajaran tentang gereja itu sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak, kita akan datang dari satu hari Minggu kepada hari Minggu yang lain tanpa mengerti, kehilangan arti gereja itu. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya saudara, kita belajar minggu lalu tentang the essential. Gereja sebagai apa? Keluarga Allah, itu paling penting. Ya, gereja itu sebagai keluarga. Keluarga itu adalah tempat saudara menemukan identitas saudara. Ya, siapa kamu? Yapi Here. Oh, Here. Anaknya bapak dan ibu Here, ya. Siapa kamu? Oh, saya Layantara, Tante Jasmine. Oh, saya kenal itu. Itu identitas. Siapa kamu? Orang Kristen. Di mana gerejamu? Di mana keluargamu? Ya, itu sangat penting saudara. Gereja atau keluarga merupakan identitas. Sayangnya seperti minggu lalu saya katakan terjadi pergeseran, penyimpangan di dalam hidup orang Kristen. Terutama berhubungan dengan gereja. Geser itu enggak kelihatan saudara awalnya. Ya, tidak terasa pergeseran itu. Tetapi lama-kelamaan berdampak fatal. Saudara, berapa waktu yang lalu kita mendengar pergeseran tanah bergeser di Indonesia. Apa yang terjadi? Satu kampung masuk semua ke dalam tanah. Itu pergeseran yang luar biasa saudara ya. Kalau saudara seringkali mendengar terjadi pergeseran di bawah bumi menyebabkan apa? Gempa, menyebabkan tsunami. Gak macam-macam, gak main-main loh saudara pergeseran itu. Ya, oleh karena itu kita perlu kembali disadarkan, kembali diingatkan bahwa pergeseran atau penyimpangan itu juga bisa terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu kalau kita mendengar firman Tuhan diingatkan seperti di Amsal 3 ayat 11 dikatakan jangan kita menolak didikan Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi bosan bila firman Tuhan memberi peringatan. Ya saudara, pergeseran, penyimpangan terjadi karena banyak orang sudah merasa dirinya bisa, dirinya mampu, sudah tidak lagi perlu Tuhan. Saya kerja bisa dapat duit, saya gak perlu doa bisa dapat semuanya, saya hidup dan bergerak tidak perlu Tuhan. Saya tidak perlu komitmen di dalam gereja Tuhan. Apa itu gereja Tuhan? Begitu banyak yang terjadi, yang tidak benar, yang ada dalam gereja Tuhan. Anti-institutional, seperti minggu lalu saya katakan. Ya saudara, gereja tidak ada yang sempurna, tetapi bukan sebagai satu excuse, alasan saudara untuk tidak sempurna. Kita terus menyempurnakan diri, kita terus disempurnakan dari hari ke hari di dalam Tuhan. Amin. Kita belajar bahwa COVID-19 itu bukanlah alasan. COVID-19 itu apa? Saya bilang minggu lalu, alat ukur. Ukur apa? Ukur suhu rohani.
orang Kristen. Yang salah bukan alat ukurnya. Yang salah adalah kondisinya. Ya, kalau kita tes anak panas, yang salah bukan termometernya seringkali. Yang salah ya tubuhnya. Benar enggak? Setuju? Setuju. Berarti kalau ada masalah apapun terjadi di dalam kehidupan kita, jangan berkata kepada Tuhan, gara-gara masalah ini imanku menjadi lemah. Salah, saudara. Seringkali masalah itu diizinkan Tuhan ada di dalam hidup kita untuk mengukur, menguji suhu rohani kehidupan kita. Ya, seperti ujian aja. Kalau saudara nggak belajar, ya bukan salah ujiannya. Betul? Yang salah adalah saudara yang nggak belajar, kita yang nggak menyiapkan diri. Oke, yang kedua sekarang hari ini kita akan sama-sama belajar gereja adalah tubuh Kristus. Katakan sama-sama, gereja adalah tubuh Kristus. Ya, 1 Korintus 12 kita akan baca ayat 12 dan 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Coba noleh ke kanan kirinya, katakan kamu tubuh Kristus. Kamu tubuh Kristus. Karena sudah ditulis di firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa firman Tuhan tidak salah, harus kita percayai. Amin. Ya, gereja yaitu saudara semua, ya bukan gedung. Gereja nggak ngomong tentang gedung. Gereja itu bukan gedungnya. Gedung bisa pindah kemana aja. Tetapi gereja adalah tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi ini saudara, supaya kita nyantol, ya ngerti. Gereja adalah tubuh Kristus. Dari ayat ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, tubuh adalah organisme. Waduh, kata-kata biologis ini ya. Organisme, apa arti organisme? Organisme itu adalah suatu bentuk kehidupan. Kalau organisasi itu mati, organisme itu tubuh, itu adalah bentuk kehidupan. Ada darah yang mengalir. Kalau saudara, saya kasih gambar di sana supaya lebih kelihatan ya visual. Ada darah yang mengalir yang saudara nggak berasa. Benar nggak? Saudara kerasa ada darah mengalir gitu. Kalau itu berasa saudara nggak bisa tidur loh. Tiba-tiba darahnya berberet, waduh, saudara langsung terbangun ketakutan. Ya tidak kerasa saudara, jantung berdetak memompa darah. Pompanya juga saudara seringkali nggak terbiasa, nggak berasa. Otak saudara bekerja, kita nggak rasa. Sel mati diganti dengan sel yang baru. Jari jemari digerakkan tanpa saudara sadar, tiba-tiba aja gerak. Ya, benar nggak saudara? Itulah kehidupan. Ada kehidupan di dalam tubuh. Jangan pada waktu sudah mau mendekati akhir hayat baru berasa. Iya ya, hidup ini selama 70 tahun saya hidup ini kok nggak pernah kepikir ya. Ya enggak, seringkali kalau sudah mendekat itu baru, aduh selama 70 tahun, 60 tahun. Apa yang sudah aku lakukan dengan hidup? Karena kita nggak rasa, kita take it for granted. Kehidupan ini. Ada aliran kehidupan di dalam tubuh Adam pada waktu Allah menghembuskan nafasnya. Sebelum ada hembusan nafas Allah, Adam itu ya enggak ada apa-apanya. Hanya debu dan tanah, betul saudara? Begitu juga saudara. Kalau bukan Tuhan yang menghembuskan nafas kehidupan di dalam tubuhmu, kita juga enggak ada. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Di dalam gereja ini, sekali lagi bukan gedung saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya bersekutu, berhubungan satu sama lain, ada aliran kehidupan Allah. Amin. Di tengah-tengah kita. Saudara dan saya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Pada waktu saya melihat seseorang, ada gambar dan rupa Allah. Ada kehidupan Allah di tengah-tengah kita. Itu kita perlu sadar saudara. Jangan cuma berpikir, oh cuma Davi. Davi mah saya tahu lah, kenal lah. Oh cuma ada Om Tiong-sik. Oh biasalah Om Tiong-sik udah berapa puluh tahun kenal. Biasa. Tapi kita sering kali lupa. Secara bergereja, kita adalah tubuh Kristus dan ada aliran kehidupan Allah di tengah-tengah kita.
Aminkan hal itu dulu. Amin saudara. Seringkali kita miss this part. Tidak seorang pun kalau secara manusia, enggak seorang pun ingin melukai tubuhnya sendiri. Benar enggak? Tidak seorang pun ingin menyakiti tubuhnya sendiri, mencelakai, menghancurkan tubuhnya sendiri. Kita pasti akan jaga, kita pasti akan asuh dan rawat tubuh kita. Betul? Rambut udah rontok nih, saya bilang sama istri saya. Beliin dong. Wah, udah rontok di bagian belakang. Mana belum kok, katanya dia gitu. Ya udah berasa-berasa, udah mau 50 kali saudara ya. Itu aja yang tidak kelihatan di belakang sini. Itu aja kita mau rawat. Betul nggak saudara? Apalagi, aduh kelihatan gendut kalau pakai baju putih. Mau kelihatan kurus pakai baju hitam. Betul? Kita mau rawat, kita mau jaga, kita mau asuh dengan baik tubuh ini. Ini tubuh manusia yang tidak kekal. Yang sebentar lagi seperti firman Tuhan, hari ini ada, besok udah nggak ada. Apalagi dengan tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. Yang kita akan ketemu lagi nanti sampai di surga. Kekal selama-lamanya. Minggu lalu saya sudah katakan, ya saudara, ada aliran tubuh, ada aliran kehidupan Allah yang harus kita rawat. Yang harus saudara dan saya jaga bersama-sama. Jangan dirusak tubuh Kristus ini. Jangan dihancurkan dengan perkataan, dengan perbuatan setiap kita. Kita mesti sadar, itu bukan sekedar cuman Yapi, itu bukan sekedar cuman Om Gideon, Tante Yudit, Tante Jasmine, bukan cuman sekedar ya itu udah biasalah pelayan. No. There is something precious, something important di balik apa yang kita lakukan setiap hari Minggu. Minggu lalu saya katakan Yesus mati bagi gerejanya. Betul saudara? Dia curahkan darah. Itu bukan main-main saudara. Itu bukan sesuatu yang gampangan. Ada aliran kehidupan, hari ini kita belajar, di dalam tubuh Kristus yang harus kita pelihara. Yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita mengasihi tubuh ini? Ada Roh Kudus, dikatakan kamu adalah bait Roh Kudus. Betul, ada aliran kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita yang kita tidak lihat. Tetapi dia bekerja di tengah-tengah kita. Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita jaga hari ini. Jangan sampai kita berkata atau banyak orang Kristen berkata, aku mengasihi Allah tapi aku membenci tubuhnya. Allah kan adalah kepala gereja, Yesus adalah kepala gereja. Tapi aku tidak suka sama tubuhnya. Biasa aja. Nggak bisa begitu saudara. It works both way. If you love God, you love His people. If you love the head, which is Christ, you love the body. Nggak bisa milih. Dua komitmen ya. Minggu lalu kita belajar sama-sama. Dua komitmen orang Kristen. Komitmen kepada Allah dan komitmen kepada sesama, kepada keluarga. Dan hari ini kita belajar terhadap tubuh Kristus, kita komitmen. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang mengasihi dan merawat tubuh Kristus. Sebagai manusia aja kalau kita waktu masih kecil ya saudara, kita lihat anak-anak kita kalau main lari keringetan semua. Nggak peduli mereka. Benar nggak? Cuman orang tuanya aja yang geli. Karena apa? Orang tuanya udah semakin dewasa, tahu merawat tubuh. Betul, kalau kotor orang tuanya yang lapin. Karena apa? Orang tua sudah lebih dewasa, ngerti merawat, menjaga tubuh. Anak-anak belum, begitu juga tubuh Kristus. Orang Kristen yang sudah dewasa, mereka harus tahu bagaimana merawat tubuh Kristus. Saudara yang sudah besar nggak mungkin keluar seperti anak kecil cuman pakai celana dalam aja. Halo Tante Jasmine, welcome home, welcome to my house. Itu mah anak kecil mungkin seperti sebaya semi mungkin gitu ya, nggak malu. Betul nggak? Begitu juga kita sebagai tubuh Kristus, kita yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita tidak akan dengan sengaja merusak tubuh Kristus. Bagaimana cara kita merawatnya? Kita baca sama-sama dalam Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau seluruh anggota tubuh kita itu diikat oleh otot, muscle, ya saudara, tulang-tulang kita itu kan diikat, nggak lepas. Karena ada muscle-nya, ada tendonnya ya saudara. Begitu juga dalam tubuh Kristus. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oleh karena itu untuk praktek kasih kita tidak bisa sendirian di rumah. Enggak bisa tanpa kita kumpul dengan saudara-saudara seiman kita. Betul saudara? Ya, kita harus ketemu, mungkin kita akan disakiti pasti, kita akan dikecewakan, kita akan sebel kenapa yang dikhotbahin itu lagi menyinggung perasaan saya saudara ya. Tapi di situ kita harus praktek bagaimana tetap mengasihi dan menerima orang lain apa adanya. Ada amin? Ya, komitmen kita kepada tubuh Kristus. Sekali lagi saya ingin ingatkan sebelum kita masuk ke bagian yang kedua. Ada aliran kehidupan Allah di tengah-tengah kita. Amin saudara. Jangan cuma anggap sekedar dari hari Minggu ke hari Minggu, dari satu live group ke live group berikutnya, dari satu pelayanan kepada pelayanan berikutnya. Itu yang kelihatan. Yang tidak terlihat, yang jauh lebih penting adalah ada kehidupan Allah di balik setiap kita. Pada waktu kita mengasihi, kita salurkan kasih Allah. Pada waktu kita mengampuni, kita alirkan pengampunan Allah. Pada waktu kita menerima satu sama lain, pada waktu kita merendahkan diri untuk minta ampun, pada waktu kita merendahkan diri, memberi waktu untuk melayani Tuhan, kita tidak lakukan itu hanya untuk manusia loh saudara. Kita lakukan buat siapa? Pada waktu saudara hari Minggu datang ke tempat ini, saudara tidak sekedar lakukan itu buat setoran. Ya Minggu udah datang pokoknya 1 jam ya. Namanya orang Kristen, katanya orang Kristen harus datang gereja keluarga Allah. Ya setiap hari Minggu udah. Itu sudah berapa puluh tahun, saya dulu 25 tahun Tuhan. Saya datang gereja tanpa bolos. Itu bukan sekedar begitu. Itu kita miss the point. Di balik semua itu ada kehidupan Allah di tengah-tengah kita yang harus kita pelihara. Yang kedua, tadi tubuh adalah organisme, ada aliran kehidupan, ada kehidupan ya saudara. Tubuh memiliki banyak anggota yang berbeda-beda. Tadi kita udah baca ya. Tubuh itu memiliki anggota banyak. Kalau saudara punya tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Ya, sama seperti tubuh ayat 12. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Yang terlihat ada mata, hidung, apalagi telinga, apalagi rambut misalnya, kaki ya, yang tidak terlihat juga banyak di dalam tubuh ini. Ya, apa? Yang biasanya suka sakit-sakit. Hati, sakit hati. Ya, ada lever, ada jantung, ada paru-paru, ginjal dan sebagainya. Sudah, itu tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu ditutupi oleh yang kelihatan bagus. Betul? Coba ginjalnya di luar. Jantungnya di luar, kelihatan bagus gak saudara? No, begitu juga firman Tuhan katakan yang tidak terlihat seperti kelihatannya kurang elok harus diberi penghargaan khusus, harus diberi penghormatan khusus. Loh, kalau sudah baca ya ayat-ayat setelahnya, coba yang ginjal bilang aku jelek di dalam gak mau, aku maunya di luar, ginjal 2 di belakang saudara. Yang lainnya bagus di dalam misalnya. Atau apalagi tonsil ya yang barusan kena tonsillitis. Aku jelek di dalam gak kelihatan orang, aku mau kelihatan, taruh di hidung. Kira-kira bagus gak saudara? Itu walaupun tidak terlihat, tetapi kalau sampai sakit, yang kerasa siapa?
Seluruh tubuh, bukan cuma satu tubuh, satu gereja mungkin. Misalnya kayak saya tadi hari ini ya, saya udah bilang sama pelayan-pelayan, beberapa orang. Anjas kemarin, just in case I cannot come, you have to sing these songs. Kamu harus gantiin saya. Ya, Henry, kamu siap dengan Zoom ya? Kalau saya nggak bisa khotbah, saya akan khotbah dari rumah. Karena anak saya yang besar itu kemarin 2 hari yang lalu sore throat. Kalau udah sore throat hari-hari ini kita orang tua jadi paranoid, betul? Udah antigen 2 kali negatif. Tapi ntar kalau datang gereja takutnya nularin, kalau benar-benar ntar positif. Karena di sekolahnya udah banyak tuh yang gantian positif, ya saudara, COVID. Jadi kemarin pagi tes PCR, udah kita PCR aja. Jadi nunggu nih sampai tengah malam. Phone-nya taruh di sebelah. Kalau ada kabar nih dari PCR tes saudara ya. Jam 12 malam keluar kabar negatif. Wah puji Tuhan, tidur dengan nyenyak. Saudara, kalau sampai itu ya kelihatannya sepele. Ada hal-hal yang kelihatannya sepele. Tetapi kalau tidak ada, itu satu tubuh bisa kerasa dampaknya. Betul nggak saudara? Itulah tubuh Kristus, sama saudara. Saya juga repot jadinya mesti di rumah set up Zoom segala macam. Belum kalau internetnya putus-putus kita udah keringetan nih. Duh gimana ini. Henry, Arvin udah bingung semua saudara semalaman. Duh gimana ya. Itu baru satu loh saudara. Nggak bisa datang khotbah, nggak bisa datang ke gereja. Mungkin simple, mungkin sederhana. Tetapi memiliki peranan yang sangat penting di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, tubuh ini kita belajar sedikit, saudara ya. Tubuh manusia ini terdiri dari 100 triliun sel. 100 triliun sel, saudara kita nggak sadar loh. Terdiri dari 206 tulang. Terdiri dari 320 pasang otot. Banyak loh saudara, nggak berasa loh ya. Dipakai aja. Tanpa perlu menghitung. Ada 5 organ vital. Jadi tubuh ini adalah suatu mesin biologis yang bekerja sama, menghasilkan kehidupan, ada gerakan, ada pertumbuhan, ada perbaikan, ada reproduksi dan banyak hal yang lain. Tubuh manusia ini loh yang sederhana, yang kalau saudara lihat mungkin siapa kurang lah misalnya seperti itu. Tapi dibalik semua itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam tubuh-tubuh kita. Amin saudara. Dalam sistem syaraf aja, otak ya saudara, ada 180 billion neurons. Ada 100 trillion network di dalam otak kita. Wow, kalau waktu saya belajar baca ini. Ya. Ada arus listrik di dalam otak kita saudara yang bisa menghidupkan satu bola lampu sebesar 12 sampai 25 watts. Tempelin aja di situ nyala saudara. Ya, luar biasa loh saudara. Ada cairan-cairan kimia yang mengirim pesan kepada seluruh otak dengan kecepatan 431 km per jam. Mobil kita aja paling cepat berapa ratus kilometer? 220. Itunya speedometernya 220 aja udah semprit sama polisi kena tilang. Ini 431 kecepatannya untuk kirim pesan. Angkat tangan, nyolong, speeding, itu cepet banget itu sudah. Udah nggak pakai mikir. Jangan ke gereja, tidur. Ya saudara, itu baru syaraf, peredaran darah sekarang. Pembuluh darah kita itu panjangnya itu kan banyak cabangnya ya saudara. Pembuluh darah besar dan pembuluh darah halus. Itu kalau disambung satu menyatu menjadi satu itulah Indonesia. Bukan, itu panjangnya 96.560 kilometer. Itu siapa yang kengangguran bisa ngitung seperti itu. Bukan saya cuma nyari. 96.500 lebih kilometer kalau disambung satu dari satu ke satu saudara. Sel darah bawa oksigen ke seluruh tubuh, sel darah merah ya bawa oksigen. Begitu kecilnya sel-sel darah itu sehingga satu peniti kecil yang ujungnya tajam itu saudara itu bisa memuat 2,5 juta sel. Peniti, saudara tahu peniti? Jarum lah. Itu bisa memuat 2,5 juta sel. Betapa luar biasanya tubuh kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Luar biasa loh saudara.
Kalau tubuh kita saja Tuhan perhatikan, apalagi tubuh Kristus. Kita beda. Saya dengan istri walaupun kita menikah, kita tetap berbeda. Ya, apalagi yang kita bukan satu keluarga. Kita dari Indonesia beda, dari gereja yang berbeda-beda, cara dibesarkannya berbeda, cara dididiknya berbeda. Kita berbeda satu sama lain, tetapi perbedaan itu bukanlah alasan untuk kita saling menyakiti. Masa tiba-tiba tangan bisa tiba-tiba tempeleng tanpa sebab? Mungkin gak saudara? Tiba-tiba lagi senang-senang memuji Tuhan, angkat tangannya, pok. Gak mungkin dong saudara. Begitu juga tubuh Kristus, kita tidak akan mau dengan sengaja menyakiti sesama anggota tubuh Kristus. Beda bentuk, berbeda fungsi. Ya, di ayat yang 15 dan 16, 1 Korintus 12 dikatakan, dan andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk anggota tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Setiap anggota itu penting. Kalau saudara merasa, ya aku enggak ngapa-ngapain ya, aku cuma duduk. Duduk mendengarkan itu penting saudara. Kalau semua saudara ngomong di sini khotbah semua, enggak ada yang duduk di sana. Kita ngomong sama siapa yang di atas panggung ini saudara. Penting juga. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Ada yang melayani, ada yang dilayani. Itu adalah sesuatu yang penting. Fungsi setiap saudara dan saya penting di mata Tuhan. Jangan anggap saudara saya sepele. Ya. Lalu apa tujuan perbedaan yang Tuhan berikan? Bukan untuk saling meninggikan diri. Kalau ada yang lebih, ya uangnya lebih, pengetahuannya lebih, skillnya mungkin lebih, Tuhan taruh di tengah-tengah kita, bukan untuk saling menjelekkan, bukan untuk saling merendahkan, no. Tetapi untuk saling apa? Menolong, melengkapi, untuk saling melayani seperti tadi saya katakan. Yang tidak kelihatan menonjol harus ditutupin, harus ditolong. Bukan dinyek, kalau orang Surabaya bilang dinyek. Wah itu memang begitulah dia, dari dulu juga begitu. Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan rencana Tuhan. Kita saling melayani satu sama lain, yang kuat menanggung yang lemah firman Tuhan katakan. Yang kurang diberi penghormatan khusus. Semua perbedaan ini supaya tubuh Kristus dibangun. Tubuh Kristus dibangun. Oleh karena itu Tuhan memberikan karunia kepada setiap kita. Saudara percaya itu? Ada karunia masing-masing di dalam setiap kita. Ada yang mengajar, ada yang melayani, ya, ada yang berbahasa roh mungkin, ada yang bernubuat, ada yang menjadi rasul dan sebagainya. Ada karunia-karunia yang berbeda. Mari kita baca ayatnya. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ini ayat yang terkenal, sudah harus hafal nih. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Ada tujuan Allah memberi kepada setiap saudara karunia. Karunia yang Tuhan berikan kepada saudara mungkin saudara saat ini belum tahu. Apa ya? Khotbah saya keringetan, doa sakit perut, ketemu orang minder, apa ya saya, nyanyi juga nafasnya aja fales, apalagi notnya. Saya gak bisa kayak Anjas tuh yang wah kalau nyanyi bisa, notnya bisa, wah gak bisa. Saya bisa kemana-mana tergantung arahan hadirat Tuhan, flow-nya kemana. Apa ya Yap ya? Itu saudara ntar kita belajar ya sama-sama setelah ini. Ya saudara, Allah memberi karunia bukan semata-mata untuk kepentingan kita. Dengar baik-baik. Karunia yang Tuhan taruh saat saudara lahir, saudara langsung sudah punya karunia, udah punya gift. Itu bukan semata-mata untuk memperbaiki kehidupan saudara. Meningkatkan kualitas hidup. Ada yang diberi karunia otaknya encer, betul?
nangkep banyak. Itu bukan semata-mata supaya saudara kerja sukses, hebat, karir hebat. Bukan hanya untuk itu. Itu adalah pemberian Allah. Namanya gift from God. It belongs to siapa? The gift belongs to God. So you have to use your gift for God. Sekali lagi. Namanya pemberian, dalam bahasa Inggris lebih jelas, gift. Itu Allah berikan kepada saudara. Coba tangannya begini. Semua tangannya begini. Saya kasih kepada saudara, ini katakanlah dari Allah. Saya beri kepada saudara. Ini, terima. Nah, itu punya siapa? Punya Allah. Itu karuniamu. Karunia yang Allah berikan. Allah mau karunia itu untuk kebaikanmu, yes. Dan juga untuk kepentingan Allah. Untuk kepentinganmu, untuk memberkati orang lain dan juga terutama untuk kepentingan Allah. Kita sudah belajar tentang hal itu ya saudara. Pada waktu kita belajar tentang doa Bapa kami. Ada kepentingan Allah di dalam kehidupanmu. Ada kepentingan tubuh Kristus. Dan saudara ada di dalam tubuh Kristus untuk mempergunakan karunia. Banyak orang Kristen salah. Banyak orang tuh salah. Punya karunia hebat. Dipakai, yes dipakai. Di tempat pekerjaan, ya. Berhasil, sukses, menghasilkan. Jadi pemimpin, naik karirnya, yes good, bagus. Karena dia menggunakan karunia yang Allah berikan. Tetapi kalau itu hanya berhenti di situ, you miss the target, you miss the point. Waktu datang ke gereja, masuk di dalam tubuh Kristus, karunia itu berhenti, stop. Tidak dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Malah banyak yang dipakai untuk menghancurkan tubuh Kristus. Dengan kepintarannya, dengan kehebatannya merasa lebih hebat daripada gereja. Kemudian menuding gereja dan sebagainya. Merusak kesatuan tubuh Kristus. Pemberian itu adalah pemberian Allah. Ya, Tuhan berikan secara gratis kepada saudara dan saya. Untuk saudara pakai meningkatkan kualitas hidup saudara. Good. Tetapi ada satu tugas, misi. Bagaimana dengan tubuhku? Bagaimana dengan tubuhku? Contohnya seperti seorang anak, kalau saudara, ya ada seorang anak dari keluarga yang kaya, orang tuanya biayai dia dengan segala sesuatu yang berharga. Dia sekolah tinggi dengan tujuan apa? Satu hari melanjutkan bisnis orang tuanya. Tetapi setelah dia berhasil, dia kembali, dia masuk di dalam keluarga bapaknya, bukannya malah meneruskan bisnis, malah menghabiskan, menghancurkan. Is that the plan? No. Sama dengan saudara dan saya. Rencana Allah adalah supaya tubuh Kristus, dikatakan di ayat tadi Efesus, dibangun. Oleh karena itu bagi saudara yang mungkin belum tahu saudara mau melayani apa ya saudara. Saya nggak tahu ya mau apa. Just do it. Do everything. Lakukan saja. Seperti tangan saudara. Pada waktu kita lahir kita tidak tahu tangan ini mau dipakai buat apa. Atau kaki. Ya nggak tahu waktu kecil dulu kita nggak tahu kaki ini mau dipakai buat apa. Tetapi without knowing it setelah kita besar kaki ini sudah membawa kita keliling dari satu negara ke negara yang lain. Betul? Karena apa? Karena dipakai. Oleh karena itu kalau ayo kamu ya doa. Ya oke, siap. Kita doa. Ada emotikonnya kan, siap. Ayo kamu tolong ya Asyir ya di sana jangan telat. Siap. Mungkin saudara bukan tempatnya di sana. But you just do it. Sampai satu kali saudara menemukan. Oh aku kuatnya di sini nih, aku bagusnya di sini. Nggak bisa nunggu sampai nemu baru kita melayani Tuhan, no. It will never happen. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, bagaimana kita melayani? Dengan cara kita hadir. Harus dengan konsisten hadir melayani dengan kapasitas apapun. Melayani itu tidak selalu saudara harus misalnya punya satu bentuk pelayanan. Saudara melayani orang baru misalnya, duduk bersama dengan orang baru. Saudara
hospitality dengan orang baru itu sudah satu bentuk pelayanan. But you need to do it consistently. Untuk melayani aja harus konsisten, apalagi untuk hadir dalam ibadah. Konsisten hadir di dalam live group. Saya tuh dulu seringkali dalam live group, sudah. Saya seringkali merasa dilayani bukan oleh apa-apa, tapi oleh kesaksian, oleh komentar, oleh masukan dari anggota cell group. Pada waktu mereka saksian, pada waktu mereka komentarin, menjawab pertanyaan, itu saya diberkati. Ya. Just do it, everything. Saya dulu juga begitu, saudara. Disuruh main musik, ya just do it. Pokoknya di belakangnya piano-pianonya tinggi, saya gak mau kelihatan jemaat, malu, takut. Ya I just do it. Sampai satu waktu, ya sampai di panggung sini sudah. Dulu disuruh di panggung, mana mau. Boro-boro di panggung memimpin pujian aja matanya merem terus. Jemaat di sana setengah jam kemudian setelah pimpin pujian selesai, saya udah menghadap ke sana. Why? Karena merem terus. But I do it. Saya kerjakan, saya lakukan. Takut, mau khotbah, saudara pikir sampai hari ini kalau khotbah itu gak takut. Tante Jasmine, takut. Masih keder, saudara. Jangan sampai salah Tuhan. Ini kan firman Tuhan ya, jangan sampai salah Tuhan. But we just do it. Bukan dengan kuat dan gagah. Seringkali yang membuat kita takut melayani karena kita merasa kita itu enggak bisa. Betul? Berarti kita pakai kekuatan sendiri. Kalau kita tahu kita tidak bisa, tapi kita melangkah, itu berarti kita pakai kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sudah persiapkan. Pertama, Tuhan sudah persiapkan tubuhmu. Ya, sehat, baik. Kedua, Tuhan sudah persiapkan dengan karunia yang sudah dideposit ke dalam setiap saudara. Ketiga, Tuhan sudah persiapkan keluarga tubuh Kristus untuk saudara punya tempat melayani. Betul? Semua sudah dipersiapkan. Ya saudara. Apalagi yang kita perlu tunggu? Ia mau kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, anggota tubuh hanya berfungsi bila melekat kepada apa? Tubuh. Coba saudara potong jari kelingking. Yang kecil lah. Dia bisa tahan hidup berapa lama? Enggak perlulah kelingking, ada yang lain. Cabut aja, jelek pas kukunya juga lagi hitam, enggak bisa mungkin sakit atau apa. Enggak ada, taruh aja enggak perlu. Enggak mau lah. Kira-kira ini kelingking bisa tahan hidup berapa lama saudara? Enggak lama, lama-lama darahnya habis. Dia sudah terputus dari kehidupan, aliran kehidupan, dan dia akan menjadi kering. Begitu juga dengan setiap kita, dengan orang Kristen harus melekat. Seperti tubuh harus melekat dengan kepala. Ya, betul saudara ya? Tubuh ini harus melekat dengan kepala. Tubuh Kristus harus melekat dengan Kristus sebagai kepala. Dan kita sebagai anggota harus melekat dengan tubuh ini. Supaya kita hidup. Ya. Begitu juga kita kalau berfungsi, mau berfungsi melayani Tuhan, kita harus melekat dengan tubuh Kristus. Dengan gereja Tuhan, dengan satu sama lain. Oleh karena itu saya sangat menekankan pentingnya untuk tertanam di dalam gereja lokal. Amin tante? Amin. Tertanam di dalam gereja lokal. Seperti minggu lalu saya katakan, mungkin orang berpikir itu terlalu fanatik. But that's the nature. Apa ya bahasa Indonesianya? That's the nature of a Christian, saudara. Seperti murid ya minggu lalu. Murid itu kalau nggak punya sekolah, ya bukan
bukan murid saudara. Orang Kristen gak punya gereja, bilangnya aja Ecclesia Mission Eastern, tapi tidak hadir. Kalau misalnya sakit, COVID dan sebagainya ya saya ngerti lah saudara. Ya, tetapi gak punya keluarga, itu namanya yatim piatu. Itu nature-nya sudah itu. Dan bukan cuma sekedar datang ke gereja, tapi firman Tuhan katakan you are given the gifts to build the body of Christ. Enggak berhenti jadi orang percaya, menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan, menikmati karunia yang Tuhan berikan, kemudian we do nothing. Enggak komplit. Kalau saudara beri nasi rames aja maunya komplit, betul enggak saudara? Ya, nasi padang maunya komplit. Kita yang tinggalnya di Glenville, di Kasula aja bela-belain. Mesti komplit loh. Istri saya kalau masak tuh komplit. Ya, namanya orang suka masak ya, harus komplit, ada ini, itu. Tapi kita mengikut Tuhan, gak perlu komplit, gak apa-apa. Pokoknya bisa diberkati, pokoknya bisa melayani, it's okay lah. Bolong-bolong juga it's okay, yang penting kan ke gereja. No, itu kita perlu tanamkan kepada anak-anak. Masa depan gereja hari-hari ini saudara, kacau. Karena apa? Karena anak-anak kita tidak dididik dengan cara seperti itu. Mulainya anak-anak tuh belajar dari mana? Ya dari kita. Amin. Dari opa omanya, dari papa mamanya yang mengajarkan kepada mereka setia, mengajarkan kepada mereka tertanam. Kalau dengan Tuhan aja tidak bisa tertanam, bagaimana dengan hal lain? Ya. Yohanes 15 ayat 5 ayat yang terakhir. Akulah pokok anggur. Ini perumpamaan yang lain tuh saudara tentang tertanam ya. Dan kamulah ranting-rantingnya seperti Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya tidak dapat berbuat apa-apa itu apa? Tidak dapat berbuat seperti yang Tuhan mau. Kita tidak bisa lakukan bisnis kerajaan Allah tanpa kekuatan yang daripada Allah. Betul saudara? Kita tidak bisa lakukan pelayanan tanpa kita tinggal di dalam Dia. Kita tidak bisa berbuah lebat tanpa kita lengket tertanam dengan Allah sendiri. Bagaimana caranya kita lengket dengan Allah? Salah satunya tertanam dalam tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain daripada kita berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan secara individual itu perlu. Tetapi secara kelompok pun kita perlu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak dan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 saya mungkin gak tulis di situ. Atau ada? Oh ya ada. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Seperti tadi contoh kelingking. Nggak mau ya udah, that's your choice. But you will dry up. Your spiritual life will dry up. You will still be alive. Bekerja. Tapi lama-lama hatimu menjadi kering. Enggak Tuhan-Tuhanan. Saya baru bicara dengan seseorang. Karena masalah COVID ini pelik juga saudara ya. Lama-lama karena enggak gabung, apalagi sibuk sendiri. Ya, enggak kumpul dengan saudara seiman sehingga kita tidak digiring untuk fokus kepada Tuhan. Kalau sendirian juga sibuk dengan urusan masing-masing, lama-lama menjadi kering. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau katakan gereja ini adalah tubuh Kristus dan saudara adalah anggota-anggotanya. Saudara diberi talenta, saudara diberi karunia. Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pakai karunia itu untuk meningkatkan kualitas kehidupanmu. Engkau menjadi kaya, engkau punya kekuatan untuk berhasil, that's good. But one more thing, Tuhan beri karunia untuk saudara melayani tubuh Kristus. Itu saja pagi hari ini pesan yang saya rasa kita perlu belajar sama-sama. Karena Yesus mati bagi gerejanya. Dia mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Dan gereja ini
dibangun di atas pengorbanan Yesus. Mari kita asuh, mari kita rawat sama-sama. Mari kita bangun tubuh Kristus ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Selama 2 minggu ini kami belajar tentang gereja. Ampuni kami kalau seringkali kami take this church for granted. We take your gifts for granted. Kami sia-siakan, kami anggap sepele. Kami udah familiar Tuhan puluhan tahun dengan bergereja. Sehingga kami menjadi lupa apa tujuan-Mu Engkau taruh kami di dalam gereja-Mu, dalam keluarga-Mu. Kami enjoy dengan segala kehidupan ini. Kami enjoy dengan segala berkat-Mu. Kami enjoy dengan segala pencapaian, achievement kami, sukses kami, hidup kami. Tetapi kami lupa. Gereja-Mu terbengkalai. Tubuh-Mu tidak dirawat dengan baik. Kami seringkali mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap tubuh-Mu. Kami tidak puas dengan tubuh-Mu. Kami menghina tubuh Kristus. Ampuni setiap kami Tuhan gereja-Mu. Kalau sesama anggota kami saling menghina, mungkin saling menyakiti satu sama lain. Pagi hari ini kiranya Tuhan menjamah setiap kami. Jamah setiap kami ya Bapa. We are your children. This is your family. This is your body. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan chorus dari lagu yang pertama. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Mari bangkit berdiri. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Kalau saudara tahu betul bahwa tempat ini adalah rumah-Mu, rumah rohani-Mu, mari sambil kita naikkan pujian ini, kita mau melepaskan berkat bagi gereja ini. Sekali lagi bukan gedung saudara, tetapi buat saudara seiman kita yang mungkin sedang mengalami penderitaan, pergumulan, mungkin sedang jauh dari Tuhan, sedang kering. Mari kita angkat pujian ini sambil kita lepaskan. Speak blessing over this church, over the body of Christ. Yang sedang sedih, sedang susah hati. Mari kita angkat doa dan pujian kita. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Speak blessing to this church. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I'm. Satu kali lagi katakan, I sing your praises. I sing your praises forever. Sing your praises in your church, Lord. Deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne, I found where I
belong. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. One more time, say, here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Kami percaya saat kami menanam hidup kami di dalam Engkau, kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah berhutang di dalam hidup orang-orang yang berharap bersandar setia kepadamu. Anak cucunya akan menempati tempat-tempat tinggi. Anak cucunya akan diberkati karena orang tua dan opa oma yang sungguh mencari Tuhan. Yang hidupnya tertanam di dalam Yesus Kristus. Hidupnya tertanam di dalam tubuh Kristus. Ada aliran kehidupan mengalir di dalam kehidupan setiap keluarga yang mengutamakan kepentingan Allah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berhutang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.